Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya Briliana Firdaus dan pada video kali ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Coding adalah cara untuk memberikan instruksi atau perintah pada komputer sekaligus cara kita untuk melatih berpikir lebih sistematis. Sedangkan kecerdasan artifisial adalah kemampuan komputer untuk meniru kecerdasan manusia dengan belajar pada sebuah data dan membuat keputusan. Coding ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti aplikasi, transportasi, dan alat-alat rumah tangga yang modern. Sedangkan kecerdasan artifisial hadir dalam bentuk teknologi seperti pengenalan suara, wajah, chatbot, hingga virtual assistant. Dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial dapat melatih siswa keterampilan abad ke-21. Mereka bisa menjadi seorang pencipta dan bukan hanya sekedar pengguna teknologi. Dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, terdapat 6 elemen, yaitu berpikir komputasional, literasi digital, algoritma pemrograman, analisis data, ditambah literasi dan etika AI, serta pemanfaatan dan penggunaannya di masa depan. Dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ada 2 metode utama, yaitu metode plug dan metode unplug. Metode plug dilakukan langsung dengan perangkat komputer atau gawai. Siswa bisa langsung menuliskan kode dan melihat hasil programnya, sehingga mereka bisa mengasah keterampilan teknisnya. Sementara metode unplug dilakukan tanpa perangkat digital, misalnya melalui permainan, simulasi, kartu, atau aktivitas kelas. Metode plug digunakan jika fasilitas perangkat tersedia dan tujuan pembelajaran menuntut produk program digital. Untuk metode unplug bisa digunakan jika perangkat terbatas atau jika tujuan pembelajaran adalah untuk memahami konsep dasar dengan cara yang menyenangkan. Intinya, metode plug fokus pada praktik teknis, sedangkan metode unplug fokus pada pemahaman konsep, dan keduanya saling melengkapi, mulai dari unplug untuk konsep, lalu plug untuk praktik nyata. Berikut contoh penerapan metode unplug pada elemen berpikir komputasional. Dekomposisi adalah kegiatan memecahkan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Silahkan perhatikan worksheet berikut ini. Pada worksheet ini, siswa akan diminta untuk memecahkan permasalahan seorang siswa bernama Billy, yang akan berangkat ke sekolah, mulai dari Billy berjalan dari rumah ke halte, sampai naik bis ke sekolah. Silahkan Bapak dan Ibu Guru meminta siswa agar memperhatikan peta jalan dengan baik dan membuat poin-poin tentang langkah-langkah yang dilakukan Billy dari rumah sampai ke sekolah. Dengan memecah perjalanan Billy menjadi langkah-langkah kecil, kita bisa melihat prosesnya dengan lebih jelas dan mudah diikuti. Pengenalan pola atau pattern recognition adalah kegiatan di mana siswa mengidentifikasi keteraturan, kesamaan, atau struktur yang berulang dalam suatu permasalahan. Silahkan perhatikan worksheet berikut ini. Peserta didik akan diminta membuat suatu pola dengan mengikuti kode yang ditentukan oleh warna. Atau bisa dengan kegiatan lainnya seperti ini. Dalam aktivitas ini, siswa mendapat lembar kerja berisi soal perkalian. Setiap hasil perkalian menjadi petunjuk warna untuk mewarnai kotak. Ketika semua selesai, siswa akan menemukan gambar rahasia yang muncul dari jawaban mereka. Abstraksi adalah kegiatan menyederhanakan suatu masalah dengan menghilangkan detail yang dirasa tidak diperlukan dan hanya fokus pada hal-hal yang relevan untuk mencapai tujuan. Perhatikan worksheet berikut ini. Billy diminta membuat poster digital tentang kebersihan kelas. Billy ingin menggunakan AI untuk membuat draft poster. Supaya AI menghasilkan desain yang sesuai, Billy harus menulis prompt yang jelas. Minta siswa menggunakan metode RTF untuk membuat prompt,
dan gunakan metode STAR yang bisa menambah konteks supaya AI lebih paham. Algoritma adalah kegiatan mengurutkan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan tugas tertentu. Silakan perhatikan worksheet berikut ini. Siswa akan diperkenalkan beberapa simbol dalam membuat flowchart, serta contoh flowchart. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menjelaskan soal cerita dan meminta siswa untuk menggunting dan menempel bagan alur yang tepat untuk menyelesaikan cerita tersebut. Ini akan membantu siswa berpikir lebih terstruktur. Nah, itu adalah kegiatan pembelajaran coding unplugged yang bisa Bapak Ibu coba lakukan. Selamat mencoba. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.